Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zikir usai sholat subuh merupakan amalan yang sayang dilewatkan. Waktu setelah subuh diyakini sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa. Inilah mengapa sebaiknya kita tidak tidur lagi setelah sholat subuh, agar bisa memanfaatkan waktu ini untuk aktivitas positif. Salah satunya berzikir dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir juga merupakan amalan yang dicintai Allah dan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat banyak perintah berzikir di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah sebagai sosok teladan bagi umat Islam juga memiliki kebiasaan berzikir setiap usai sholat subuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam berzikir hingga matahari terbit. Penegasan keutamaan zikir usai subuh. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dijelaskan bahwa hadis di atas menunjukkan keutamaan memperbanyak zikir setelah sholat subuh. Kesaksian sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir hingga matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat salat duha, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan spesifikasi bentuk zikir dalam hadis tersebut. Sementara dalam beberapa riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan setidaknya terdapat 3 keutamaan bagi seorang yang memperbanyak zikir setelah sholat subuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pahala seperti haji dan umrah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir hingga matahari terbit kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang tetap duduk setelah sholat subuh hingga sholat 2 rakaat duha tidak berkata kecuali hal yang baik, maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun lebih banyak dari buih lautan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga, tubuhnya tidak tersentuh api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salat fajar kemudian berzikir hingga terbit matahari, maka api neraka tidak akan menyentuh kulit orang tersebut selamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Begitu banyak zikir yang dilakukan setelah sholat subuh selain dari penjelasan di atas. Sholat subuh memang memiliki keistimewaan yang luar biasa, karena waktu subuh adalah waktu yang sulit bagi kebanyakan orang untuk bangun dari tidurnya. Inilah mengapa Allah memberikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang sholat subuh dan berzikir setelahnya. Bahkan dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wirid dan zikir berikut ini bisa kamu amalkan tiap hari agar kelak terbebas dari siksaan neraka. Wirid dan zikir lewat izinnya bisa membuat pengamalnya terbebas dari siksa neraka yang begitu menakutkan. Betapa tidak, siksaan neraka begitu menakutkan dan sangat pedih. Bahkan ketika membicarakan neraka, semua orang muslim pasti sepakat tidak ingin sekalipun menyentuhkan kakinya di neraka. Wirid dan zikir adalah ikhtiar untuk kita semua agar tidak terjebak ke dalam panasnya api neraka. Wirid dan zikir ini merupakan amalan dari ulama karismatik asal Yaman bernama Habib Umar bin Hafiz. Ulama yang juga kerap datang ke Indonesia ini memberikan sebuah wirid dan zikir yang bisa diamalkan agar terhindar dari siksa neraka. Dibaca 7 kali rutin setelah sholat maghrib dan subuh. Berikut zikir dan amalan bebas dari neraka sebanyak 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai. Dari Al-Haris bin Muslim dari ayahnya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu selesai menunaikan sholat subuh maka bacalah sebelum kamu berkata-kata, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Maka sekiranya kamu meninggal pada hari itu, Allah menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Dan apabila kamu selesai menunaikan sholat maghrib, maka bacalah sebelum kamu berkata-kata,
Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Maka sekiranya kamu meninggal pada malam itu, Allah menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Kita juga kerap bertanya, apa sih bedanya wirid dan zikir? Secara tujuan sama, yakni upaya untuk mengingat Allah. Zikir itu pengucapan untuk mengingat kepada Allah, sedangkan wirid dari bahasa Melayu artinya pengulangan. Jadi wirid dan zikir di sini bermakna pengucapan zikir kepada Allah yang diulang-ulang sebanyak yang kita mampu. Wirid biasanya untuk maksud dan tujuan tertentu seperti di atas, agar bebas dari api neraka seperti di atas. Semoga kita semua dapat terbebas dari api neraka. Amin. Zikir adalah salah satu perbuatan yang disukai Allah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa zikir dapat membuat hati menjadi tenang, tentram dan damai. Ingatlah aku, kata Allah, agar aku mengingat kalian. Di dalam hadis Rasulullah banyak digambarkan tentang keutamaan berzikir. Di antaranya adalah hadis yang menyatakan, jika kalian mengingat aku pada waktu senang, aku akan mengingat kalian di waktu susah atau sempit. Ada lagi sebuah hadis lain yang menerangkan tentang keutamaan berzikir itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah istri Rasulullah SAW. Hadis itu berbunyi sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW, beliau berkata, di dalam diri manusia terdapat 360 persendian tulang. Lalu barang siapa yang bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, bertahmid mengucapkan Alhamdulillah, dan bertahlil mengucapkan La ilaha illallah, yang jumlahnya sama dengan jumlahnya persendian itu dalam sehari hingga sore, maka dia dijauhkan dari siksaan api neraka. Oleh sebab itu maka bacalah takbir sebanyak 360 kali sehari, tahmid 360 kali sehari, dan tahlil 360 kali sehari. Tidak usah bagi Anda untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu sebanyak itu. 3 kalimat itu akan ditempatkan oleh Allah di setiap persendian Anda. Persendian-persendian dari seluruh badan Anda tidak akan pernah disentuh sedikit pun oleh api neraka. Anda kelak akan dijauhkan oleh Allah dari siksaan api neraka itu. Marilah kita mulia sekarang dengan memperbanyak membaca takbir, tahmid dan tahlil setiap hari. Semoga kita dijauhkan oleh kelak di hari kemudian dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.